Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mira Anastasia dengan NPM 2335 dari kelas 6A. Sini saya akan membuat video materi singkat mengenai materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, yang dimana materi tersebut untuk memenuhi tugas UAS praktikum pada Big Data. Pada materi ini akan mencakup ekosistem Big Data yaitu PySpark, ADFS, Spark SQL, optimasi, hingga MongoDB. Selanjutnya, pada pertemuan 1 berjudul materi pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Pemprosesan data kini bergeser dari sistem monolitik atau satu server besar ke sistem terdistribusi atau banyak server bekerja sama. Apache Spark menjadi standar industri karena mampu memproses data langsung di memori atau in-memory, sehingga jauh lebih cepat dibanding Hadoop, MapReduce. Karakteristik data besar dikenal sebagai 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Masing-masing menjelaskan ukuran, kecepatan, keragaman, keakuratan, dan wawasan berharga dari data. Di sini terdapat arsitektur master atau worker, yang dimana driver program berisi Spark Session, mengatur kerja, cluster manager, mengalokasikan sumber daya, dan worker node atau executor menjalankan tugas secara paralel di memori. Selanjutnya pada pertemuan 2, materinya adalah ingest data ke Hadoop Distributed File System atau HDFS, yang dimana data berukuran besar tidak mungkin disimpan begitu saja di satu komputer biasa, sehingga dibutuhkan HDFS atau Hadoop Distributed File System, sistem penyimpanan yang menyebarkan data ke banyak node agar lebih aman dan mampu menampung volume data yang masif. Salah satu ciri utama Big Data. Sebelum data bisa diolah dan dianalisis, misalnya dengan PySpark, data harus terlebih dahulu dimasukkan ke sistem penyimpanan terdistribusi ini. Proses yang disebut sebagai ingest data. Yang pertama akan melakukan instalasi, yaitu Java, Hadoop, Python, atau Visual Studio Code. Yang kedua akan melakukan konfigurasi, yang dimana terdapat IP address dan jaringan core site XML atau HDFS site.xml. Yang ketiga akan menjalankan HDFS, yang dimana dimulai dari start dfs.cmd, kemudian cek dashboard name node. Yang keempat akan melakukan hubungkan Python, yang dimana insecure client untuk kirim data ke HDFS. Selanjutnya pada pertemuan 3 melakukan programming Hadoop with Spark atau fundamental dan data wrangling. Data mentah dari dunia nyata atau sensor IoT, log server, database lama, jarang dalam kondisi rapi dan siap pakai. Proses membersihkan dan merapikan data mentah ini disebut data wrangling. Di Spark, semua data diolah dalam bentuk data frame melalui dua jenis operasi, yaitu transformation atau bentuk data baru dieksekusi belakangan, dan action memicu eksekusi nyata dan mengembalikan hasil. Yang pertama akan melakukan standarisasi teks dan null handling, yang dimana menyeragamkan penulisan teks yang beda-beda dan menangani data kosong. Yang kedua akan melakukan parsing timestamp, yang dimana menyeragamkan berbagai format tanggal atau waktu jadi satu format baku. Yang ketiga adalah regex atau regular expression, yang dimana pada ini akan mengambil informasi spesifik dari teks panjang. Kemudian langkah terakhir adalah imputasi dan kolom kalkulasi, yang dimana mengisi nilai yang hilang serta membuat kolom baru dari logika bisnis. Selanjutnya pada pertemuan 4 adalah Spark SQL, yang dimana query kompleks, join, dan agregasi. Spark SQL memungkinkan kita menulis query SQL biasa untuk mengolah data berskala besar yang tersebar di banyak node. Cukup paham SQL, kita sudah bisa analisis big data. Di balik layar ada Catalyst Optimizer yang otomatis mencari cara paling efisien menjalankan query tersebut. Sebelum bisa di-query SQL, sebuah data frame harus didaftarkan dulu ke katalog Spark lewat create or replace time view, yang dimana terdapat join, yaitu menggabungkan dataset berdasarkan kunci relasional atau inner, left, right, full, atau outer. Kemudian aggregation merangkum data per kelompok pakai sum, average, count dikombinasikan dengan group by. Kemudian terdapat window function, yaitu perhitungan analitis antar baris atau ranking dan sebagainya.
tanpa mengurangi jumlah baris. Kemudian, Catalyst Optimizer adalah mesin di balik layar yang otomatis mengoptimalkan eksekusi query. Selanjutnya, pada pertemuan 6 terdapat materi Spark SQL atau optimasi kinerja dasar. Pada pertemuan ini membahas beberapa trik dasar agar proses Spark tidak berjalan lambat atau boros sumber daya, mulai dari melihat rencana eksekusi sebelum query dijalankan, menyimpan data yang sering dipakai ke memori, hingga memilih format file yang tepat untuk data besar. Yang pertama terdapat execute plan, yang dimana explain melihat rute Spark sebelum benar-benar memproses data, seperti GPS sebelum berkendara. Yang kedua adalah caching, yang dimana change menyimpan tabel yang sering dipakai ke RAM agar tidak perlu membaca ulang dari disk yang lambat. Yang ketiga terdapat partitioning, yang dimana merombak total sebaran data. Collage lebih hemat karena hanya mengurangi partisi. Yang keempat terdapat format data atau Parquet menyimpan data per kolom, bukan per baris seperti CSV. Ukuran lebih kecil dan agregasi lebih cepat. Selanjutnya pada pertemuan 7 terdapat penerapan data store non-relasional atau MongoDB. Selama ini kita terbiasa dengan data rapi dalam bentuk tabel atau baris dan kolom, tapi banyak data di dunia nyata atau e-commerce, sensor IoT, log chat, bentuknya tidak sekaku itu. Disinilah NoSQL berperan, dan MongoDB adalah salah satu yang paling populer. Alih-alih memaksa data masuk ke tabel, MongoDB menyimpan sebagai dokumen yang jauh lebih fleksibel, cocok untuk data yang strukturnya berubah-ubah atau bersarang. Schemaless tidak perlu menentukan kolom dan tipe data awal. Setiap dokumen boleh punya struktur berbeda. Kemudian sini terdapat data representation, adalah bisa langsung menyimpan array dan data bersarang dalam satu dokumen tanpa banyak tabel dan join seperti RDBMS. Perbedaan istilah adalah database, disebut juga database, kemudian table di sini disebut dengan collection, kemudian row adalah dokumen. Selanjutnya penerapan codingnya di sini saya menggunakan optimasi kinerja Spark pada pertemuan 6. Dipilih materi pertemuan 6 karena hasilnya mudah dibuktikan secara langsung. Perbandingan waktu eksekusi sebelum dan sesudah optimasi terlihat jelas dalam angka detik. Di sini hasil yang saya harapkan adalah Parquet lebih cepat ditulis dan dibaca dibandingkan CSV karena format kolom dan kompresi lebih baik. Kemudian di sini juga terdapat query dengan change jauh lebih cepat pada eksekusi kedua karena data sudah tersimpan di RAM, tidak perlu di-scan ulang dari disk. Kemudian di sini juga terdapat execute plan, menunjukkan strategi nyata Spark, termasuk apakah data diambil dari change atau in-memory table scan atau file. Baiklah, langsung saja pada codingannya. Di sini saya akan menggunakan contoh materi dari modul 6, yaitu optimasi kinerja dasar Spark SQL, yang dimana di sini saya menggunakan studi kasus data transaksi e-commerce. Skenarionya, kita berperan sebagai data engineer di sebuah platform e-commerce yang perlu menganalisis performa penjualan dari jutaan transaksi harian dan harus memastikan pipeline pemrosesan datanya efisien. Langkah pertama, saya akan melakukan setup Spark session, yang dimana langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan Spark session. Saya menyempur beberapa fungsi dari PySpark SQL function seperti run, kemudian when, call, round, to date, add, dan let. Karena nantinya saya akan membutuhkan fungsi-fungsi ini untuk membuat data dummy yang lebih realistis. Kemudian beberapa baris pengaturan environment seperti PySpark Python, kemudian Spark local IP saya tambahkan untuk mencegah error koneksi atau timeout saat Spark dijalankan secara lokal. Saya juga menambahkan pengecekan if supaya Spark session yang berjalan sebelumnya sudah ada, sesi lama itu akan dihentikan dulu sebelum membuat yang baru. Setelah itu, saya akan membangun Spark Session dengan nama aplikasi modul 6 optimasi e-commerce.
menggunakan master lokal, yang artinya Spark akan mendaftarkan seluruh core CPU yang tersedia di komputer saya. Kemudian yang terakhir saya akan tampilkan versi Spark yang digunakan untuk memastikan sesinya berhasil dibuat. Baiklah, sini coba kita runningkan. Kemudian di sini akan tertampil Spark versionnya yang dimana 4.0.3. Kemudian langkah pertamanya kita akan membuat dataset transaksi e-commerce. Terlebih dahulu kita akan jalankan. Sudah saya jalankan. Baiklah, pada codingan ini akan tampilkan kode pembuatan DF orders. Pada langkah ini saya membuat dataset dummy berisi 1 juta baris data transaksi menggunakan Spark range. Lalu saya ubah nama kolomnya menjadi order ID. Kemudian saya akan tambahkan beberapa kolom untuk menstimulasikan data e-commerce yang sesungguhnya. Kemudian setelah data terbentuk, saya akan tampilkan jumlah partisi awalnya menggunakan get num partition. Lalu saya tampilkan 5 baris contoh data menggunakan show 5 dan struktur skema datanya menggunakan print skema supaya terlihat tipe data dari masing-masing kolom. Nah, di sini terdapat tabelnya, yang dimana sini terdapat order ID, customer ID, kategori, quantity, price, order date. Yang dimana di sini juga terdapat ada 5 baris, yang dimana saya menggunakan tadi itu yaitu show 5. Dia akan menampilkan 5 baris. Kemudian pada langkah yang kedua adalah melakukan perbandingan format CSV dan Parquet, yang dimana di sini kita akan membandingkan performa antara format CSV dan Parquet. Pertama saya tulis dengan dataset DF orders ke dalam format CSV menggunakan write CSV, dan saya catat waktu prosesnya, lalu saya tulis data yang sama ke format Parquet menggunakan write Parquet, dan saya catat juga waktunya untuk dibandingkan. Di sini terdapat outputnya, yaitu waktu write CSV-nya yaitu 7:59 detik. Kemudian waktu write Parquet-nya yaitu 4:41 detik. Kemudian sini kita jalankan. Yang ketiga yaitu membaca dan menghitung total pendapatan per kategori CSV. Yang dimana sini kita akan melakukan start time, kemudian CSV write time, dan yang keempat adalah membaca dan menghitung total pendapatan per kategori Parquet. Yang dimana di sini menampilkan hasil outputnya yaitu waktu rate agregasi CSV-nya yaitu 10:49 detik, kemudian waktu rate agregasi Parquet-nya adalah 1:31 detik. Kemudian sini akan menampilkan ringkasan perbandingan format menggunakan print ringkasan perbandingan format. Baiklah, sini kita akan coba jalankan saja. Yang dimana write CSV adalah 7:59 second tadi, kemudian Parquet-nya adalah 4:41 second, kemudian rate-nya adalah 10:49 second tadi. Ini adalah bentuk perbandingannya. Kemudian Parquet-nya adalah 1:31 second. Kemudian sini juga akan menampilkan total pendapatan per kategori dari Parquet. Selanjutnya pada langkah ketiga yaitu partitioning atau repartition versus collage, yang dimana
yang dimana pada bagian ini saya akan membandingkan dua fungsi partisi, yaitu repartition menjadi 8 partisi atau full shuffle, dan juga collage menjadi 2 partisi tanpa shuffle penuh. Di sini terdapat outputnya, yaitu jumlah partisi sebelumnya adalah 2, kemudian jumlah partisi setelah repartitionnya adalah 8, kemudian waktu repartitionnya adalah 2.33 detik. Kemudian terdapat jumlah partisi setelah collage-nya adalah 2, kemudian waktu collage-nya adalah 1.88 detik. Kemudian di sini pada langkah keempat kita akan melakukan caching atau execution plan, yang dimana tampilkan kode count tanpa change atau change show count dengan change. Pada langkah terakhir saya menguji fitur caching. Pertama saya akan jalankan filter untuk menghitung jumlah order dengan kategori elektronik tanpa menggunakan change terlebih dahulu, lalu saya catat waktunya sebagai kondisi normal. Kemudian setelah itu baru saya panggil df parquet change yang menandai bahwa data ini akan sering diakses sehingga sebaiknya disimpan di memori. Karena change sifatnya adalah lazy, saya panggil count 1 kali sebagai pemicu supaya proses penyimpanan ke RAM benar-benar terjadi. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba setelah change, yang dimana di sini kita akan melakukan start time-nya atau waktu eksekusinya. Kemudian kita akan melakukan print atau jumlah order elektronik setelah change. Kemudian kita juga akan menampilkan waktu count dengan change-nya. Kemudian kita akan print juga selisih waktu. Di sini terdapat outputnya, yaitu jumlah order elektroniknya yaitu ada 200.000. Kemudian waktu count tanpa change-nya adalah 0,66 detik. Dan jumlah order elektroniknya setelah change adalah 200.000 juga. Kemudian waktu count-nya dengan change adalah 0,60 detik. Selisih waktunya adalah 0.06 detik lebih cepat setelah caching. Kemudian di sini kita akan print execution plan atau filter kategori elektronik. Kita akan coba runningkan. Maka ia akan menampilkan execution plan atau filter kategori elektronik yang terdapat pada output ini. Selanjutnya di sini terdapat execution plan untuk query agregasi pendapatan per kategori, yang dimana di sini kita akan menampilkan execution plan atau agregasi total pendapatan per kategori. Kita runningkan. Di sini terdapat outputnya, yang dimana execute plan atau agregasi total pendapatan per kategori dapat dilihat pada hasil output yang tertampil. Selanjutnya ini adalah berfungsi sebagai membersihkan resource, yang dimana sebagai langkah penutupnya di sini kita akan menggunakan df parquet upper sys agar RAM yang terpakai untuk change dilepaskan kembali. Setelah itu saya hentikan spark session menggunakan spark stop sebagai praktik yang baik untuk melepaskan seluruh resource yang digunakan spark selama sesi ini berjalan. Baiklah, sini kita coba saja merunningkannya. Maka di sini akan menampilkan spark session dihentikan dan selesai. Baiklah, sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.